Baiklah, sekarang kita akan masuk pada pengujian angket menggunakan SPSS dengan menggunakan data kita yang sudah saya sampaikan di Excel tadi. Nah, data di Excel itu tersaji seperti ini gitu ya. Dan saya akan ambil datanya untuk saya copy di di lembar kerja SPSS. Nah, kita siapkan dulu lembar kerja SPSS-nya gitu ya. Nah, ini lembar kerja SPSS saya sudah ada gitu sehingga saya nanti akan lebih mudah gitu ya. Lembar kerjanya gitu. Nah, saya ambil datanya yaitu data dari P1 dan P5 saja saya ambil isinya saja, hasil perhitungannya tadi, hasil jawabannya. Jadi nomor 1, nomor 2, 3, 4 enggak usah gitu ya. Saya ambil nilainya P1, P2, P3, P4-nya gitu ya. Kemudian saya copy gitu ya, copy dan lalu saya ke SPSS ya, saya tunjuk pada var pertama dan nomor pertama, kemudian saya paste. Oke, jadi ini adalah hasil kopian tadi ya, hasil kopian dari Excel ya, Excel. Nah, ini. Cuman nanti dia tidak P1, P2, P3 dan seterusnya gitu ya. Jadi kita harus mengganti satu persatu dan juga ini tidak pakai desimal ya, desimal. Caranya bagaimana ya? Gampang, tetap Anda menuju ke variable view ya. Variable view. Nah, dan ini kan var 1, var 2, var 3 dan seterusnya. Nah, ini Anda ganti menjadi misalnya P, tadi kan P1, P2, P3, P4 dan seterusnya gitu ya. Nah, itu kalau cuma 5 gampang. Kita ganti satu persatu gitu ya. Misalnya P 01 misalnya gitu ya. 01 P02 dan sudah bisa. Tapi ada cara sebenarnya yang enak gitu ya untuk mengganti ini dengan cara cepat gitu ya. Kalau pertanyaannya jumlah putih pertanyaannya banyak kan eh, akan lebih enak kalau kita langsung selesaikan semua. Nah, ini kita gunakan metode find and replace. Jadi menemukan mengganti sesuatu yang kita temukan dengan replace dengan sesuatu yang lain. Ya, caranya bagaimana? Caranya eh, ini ya, bagian name ini kita blok, jadi blok ke bawah gitu ya. Kita blok ke bawah, baru kita ke edit, ya, baru kita ke find. Nanti cari edit, find. Atau kalau di Windows biasanya Ctrl F gitu ya. Ctrl F. Oke. Nah, find and muncullah ini ya. Jadi kita klik yang replace. Jadi kan ada find, ada yang replace. Kita yang ke replace, kita akan temukan apa? Kita temukan yang mau kita gantikan sebenarnya nilai var 01 ini kan sebenarnya, tapi nomornya kan tidak perlu kita ganti sebenarnya tadi ya. Gitu. Jadi misalnya saya ulangi dulu ya. Ini misalnya saya ganti apa namanya? Nah, saya ganti dari yang awal tadi ya. Jadi kalau yang awal kan ini ya hasilnya, hasil apa tadi, hasil perpindahan kopinya, maka tadi saya block name ini, saya klik name akan biru semua ke bawah. Ya, kemudian saya Ctrl F ya. Itu untuk find and replace atau edit, cari edit dan find gitu ya. Kemudian saya replace. Nah, saya mau ganti apa? Saya mau ganti var-nya ini kan menjadi P gitu. Nah, maka saya harus temukan dulu var dan 00 tergantung kita kebutuhan apa. Kalau pertanyaannya sampai 20 berarti kan 2 digit, berarti harus ada 01, 02, 03. Tergantung itu yang kita butuhkan. Jadi kebutuhan penggantiannya. Jadi mungkin kita ini sampai var nolnya ada 3, bukan O ini ya. Ini bukan O tapi 0. Ya 0. Jadi VAR huruf besar juga 01, 2, 3, 4, 5 ini ada 5 digit. Kita akan menghilangkan yang 3 digit aja karena kita pakai 2 digit misalnya gitu ya. Nah, kita replace dengan, nah misalnya kita replace dengan P saja. Jadi var 000 itu akan diganti dengan P. Nah, kalau sudah begini, replace all. Nah, sudah. Kemudian kita close. Maka di sini P apa namanya? P-nya sudah P01 bukan var lagi ya. Jadi sudah familiar dengan apa ketentuan kita. Nah, kemudian desimal ya.
desimal. Nah, desimal ini kita ganti dengan 0 saja, ya gitu ya, 0 saja. Kalau ini saya belum temukan, nanti saya cari lagi bagaimana cara mengganti desimal semuanya jadi 0 tanpa harus satu per satu, oke ya. Nah, tadi name-nya sudah, kemudian desimalnya sudah, kemudian data view sudah, oke. Sudah berubah semua gitu ya. Nah, kalau di sini ya, karena total tadi belum kita hitung, itu kan total kita gunakan untuk menghitung melihat nanti validitas ya, maka kita buat variabel baru yang merupakan penjumlahan total dari apa namanya P01, 02, 03, 04, 05 dan seterusnya. Maka kita akan nanti ada apa namanya variabel total di sini gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya dengan transform compute variable. Itu kita membuat suatu variabel dengan menghitung ya, dengan menghitung dari perhitungan dari variabel-variabel lainnya. Nah, kita buat misalnya total gitu ya. Jadi ada total, kalau tadi di Excel kan tinggal di sum aja gitu ya. Total sama dengan gitu ya. Jadi P01 ini kita masukkan ke sini, tambah gitu ya. P02 masukkan, tambah lagi. P03 masukkan lagi, tambah P04, tambah P05. Jadi P1, P2, P3, P4 dijumlahkan, itulah ada total. Kalau sudah oke saja, maka akan muncul ini outputnya gitu ya, Anda kecilkan saja tidak apa-apa gitu ya. Nah, total ini nilai tadi, nilai yang hasil penjumlahan dari 4 tambah 4 tambah 3 tambah 4 tambah 4 gitu ya. Itu kan hasilnya 19 ya. Oke. Variabel punya kalau Anda ingin menghilangkan desimalnya boleh. Jadi ini Anda hilangkan aja desimalnya gitu ya. 19, oke. Nah, datanya sudah siap. Jadi hasil tadi mengcopy tadi sudah siap. Nah, tinggal kita melakukan analisis ya. Pertama adalah analisis untuk melihat apakah butir ini valid atau tidak gitu ya. Valid atau tidak. Nah, langkah pertama adalah kita lakukan analyze ya. Nah, lalu kita klik ke correlate ya, korelasi ya, karena tadi kan juga ada correlate ya waktu ingat waktu di Excel. Lalu kita klik bivariate. Nah, bivariate. Muncullah dialog box ini gitu ya. Nah, kita masukkan ke variabel ini seluruhnya dari P01 sampai total. Kita masukkan spread. Nah, oke. Nah, kemudian kita pilih korelasinya adalah person. Tadi kan korelasi person ingat ya. Person momen apa? Ya. Product moment gitu ya. Person product moment. Oke, ini yang lainnya biarkan aja gitu ya. Kalau sudah kita klik oke. Nah, di sini. Jadi yang akan kita lihat adalah apa namanya dari ini ya. Nilai korelasi ini ya, korelasi. P1 ya 1 2 3, P1 2 3 dan total. Nah, kita langsung lihat aja pada kolom totalnya gitu ya, totalnya. Nah, total ini menunjukkan nilai apa namanya? Nilai R hitung sebenarnya gitu ya. Persen korelasi ya. Nilai R korelasi. R itu kan korelasi. Ya. Nilai persennya 6,09. Bandingkan lagi dengan tabel. Ingat, pembandingnya adalah tabel gitu ya. Pembandingnya adalah tabel. Tabelnya tadi kan 0, piro tadi 0, berapa tadi? Ingat tabel. Tabel itu adalah ini tadi 0,6319 ya. Oke. Nanti ini lebih kecil, berarti ini tidak valid. Ini lebih besar, berarti dia P02-nya valid. Lihat pada totalnya ya. P03, 7 ini berarti valid gitu ya. Valid. Gitu. Terus kemudian P04, 57 tidak. P05, 0,139 tidak. Ya. Gitu. Ini sama juga sebenarnya hasil perhitungannya dengan yang correlate yang punya siapa tadi, punya Excel tadi kan gitu ya. Nah ini juga 0,68, 0, cuma pembulatannya itu tadi 3 angka di belakang koma. Ini kan kalau 0,608 dibulatkan jadi 0,609 juga gitu. Jadi itulah hasilnya sebenarnya gitu ya. Cuman kan lebih enak, tidak perlu nyusun, tidak perlu apa, yang penting Anda betul sudah memasukkan datanya, dihitung ketemu. Nah tinggal ini gitu ya. Gitu ya. Jadi Anda harus pilih ini gitu ya.
Nah, tergantung menurut Anda lebih enak menggunakan Excel atau tidak untuk apa namanya, menginterpretasikannya. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih suka Excel menggunakan yang metode begini tadi. Ya, jadi sudah ketemu, tinggal saya bandingkan, tinggal saya lihat TVV dengan menggunakan rumus tadi ya, if tadi ya, ketemu set enak gitu. Jadi untuk validitas memang enak ini untuk apa namanya, untuk Excel ya, untuk apa namanya, menunjukkan mana yang valid, mana yang tidak, dibandingkan dengan yang metode ini kita harus petani satu persatu gitu ya, harus kita lihat satu persatu di total ini gitu ya, itu mana angkanya banyak lagi gitu ya gitu. Nah, jadi ini ya, ini Anda lihat yang hasil hitungnya. Nah, cara kedua ada sebenarnya melihat nilai signifikannya, sig ini ya, sig. Nah, apa namanya, konklusinya bagaimana? Keputusannya itu valid atau tidak dengan melihat membandingkan dengan nilai alfa tadi. Alfa kita adalah nilainya adalah 5% kan tadi mintanya 5%. 5% itu berarti 0,05. Nah, nilai signifikansi ini yang diharapkan adalah lebih kecil daripada alfa kita. Nah, kalau lebih kecil daripada alfa, nilai signya ini lebih kecil daripada 0,05 berarti dia valid. Kalau lebih besar daripada 0,05 berarti tidak valid. Oke, ini agak berbeda ya dengan nilai hitung. Kalau nilai hitung lebih besar maka dia valid dibandingkan tabel ya. Tapi kalau tadi yang alfa, alfa itu diharapkan nilainya signifikan sini lebih kecil daripada alfa yang kita tentukan. Kalau alfa yang kita tentukan adalah 0,05 berarti dia harus lebih kecil. Ya Anda bisa lihat ini, P01 dia 0,06 lebih besar daripada 0,05 berarti dia tidak valid. Yang diharapkan adalah yang lebih kecil. Yang kedua, 0,001 ya ini signya Anda tarik, oh berarti dia lebih kecil daripada 0,05. Ini juga 0,006 lebih kecil daripada 0,05. Yang ini 0,082 lebih besar daripada 0,05. Yang ini juga yang P05 lebih besar daripada 0,05 karena nilainya ada 0,703. Nah, berarti ini tidak valid. Nah, ini bisa menentukan dengan dua cara itu, melihat dari persen hitungnya, ya korelasi persen yang hitung, juga dengan menggunakan nilai signifikannya. Signifikan itu pasti kita bandingkan dengan alfa yang kita gunakan, gitu ya. Nah, ini dengan cara Excel. Maaf, cara SPSS. Tapi kalau menurut saya lebih enak yang ini karena langsung kita bisa if tadi gunakan tarik, oh berarti ini mana yang V, kita pakai V gitu ya. Gitu. Oke, ya ini. Ini pertama ya. Jadi korelasi yang menggunakan korelasi untuk apa namanya? Melihat mana butir ya, butir yang valid atau tidak. Saya ulang lagi tadi analyze, kemudian korelasi, bivariat, udah masuk semua, baru person ini, kemudian klik OK saja gitu ya. Nanti yang Anda lihat yang ini, pada kotak korelasi. Ya, gitu. Oke, yang kedua adalah bagaimana melihat untuk apa namanya reliabilitasnya. Ya, kalau tadi validitas, sekarang reliabilitas. Itu caranya sama, datanya sudah siap ya. Kemudian Anda klik analyze, baru kita masuk ke scale ya, menu scale dan reliability analysis. Jadi di sini reliability analysis, di sini kita akan uji reliabilitasnya gitu ya. Oke, kita klik. Nah, itemnya adalah ini, yang kita masukkan adalah P1 sampai 5, totalnya tidak usah kita masukkan. Ya. Totalnya tidak usah kita masukkan, kemudian kita masukkan semuanya, ya totalnya biarkan. Nah, kemudian pada mode kita pilih alpha karena ini ada pilihan alpha Chromebah ya gitu ya. Jadi alpha, dan kemudian kita ke statistik. Anda lihat ini deskriptifnya pada ini hanya kita klik ini ya, scale if item delete. Nah, di sini ya apa namanya? Ini scale if item delete ini maksudnya gini, kalau nanti item itu dihapus, ya nilai alfanya akan menjadi berapa, gitu ya. Nilai alfanya akan berapa. Nah, jadi ini sebenarnya SPSS memberikan alternatif pada kita untuk mana sih item yang perlu kita hapus agar dia menjadi reliable, gitu ya. Gitu. Oke, reliable tadi apa? Kalau alfanya lebih besar daripada 0,6,
Gitu ya. Oke, kalau ini sudah Anda klik ini, yang satu ini, yang lain biarkan saja, kemudian continue. Ya ini sudah, kemudian Anda klik OK. Nah, muncullah ini. Nah, nilai alfa kerumbahnya adalah 0,581. Ini nilai reliability statistiknya. Hasil hitungnya adalah 0,581. Ini kan sama juga dengan hasil reliability kita gitu ya. 0,581, ingat ya tadi ya, hitungan yang dengan Excel tadi ya. Sama saja, rumusnya ruwet gitu ya. Kalau ini kan tidak langsung keluar gitu ya. Ketemu. Berarti ini kita bandingkan ini nilainya. Nilainya bagaimana? Berarti dia lebih kecil daripada 0,6, berarti tidak reliable gitu kan? Gitu. Tidak reliable. Jadi angket kita tidak reliable. Nah, tapi di sini ada apa namanya? Alternatif atau petunjuk yang diberikan SPSS kalau kita menghapus butir pertanyaannya, apakah dia akan menjadi reliable atau tidak. Pertama ya. Oke. Misalnya kita hapus ini ya. Scale mean if ini kita lihat ya, yang paling belakang Cronbach alpha if item deleted. Jadi kalau P01 ini pertanyaan persatu ini kita gugurkan, kita buang, tidak masukkan dalam analisis gitu ya, maka alfanya akan menjadi 0,551. Berarti nah ini nggak penting gitu ya. Yang penting adalah sebenarnya harapannya ada kalau kita hapus dia menjadi lebih besar Cronbach alpha hitungnya. Di sini kita lihat apa? Nah ini misalnya P4. P04 ini kalau dihapus menjadi 0,648. 0,648. Atau kalau P05 dihapus maka menjadi 0,654 gitu ya. Gitu. Nah, jadi kita pilih adalah yang mau kita hapus yang mana atau yang kita buang mana adalah yang akan memberikan nilai alfa Cronbach yang besar gitu. Kita bisa pilih apa namanya? Butir pertanyaan keempat kita gugurkan atau butir pertanyaan 5 kita gugurkan. Gitu ya. Agar nanti dia angketnya variabel, reliable ya gitu ya. Oke, kita bisa coba. Berarti tadi pilihannya 4 dan 5 gitu ya. Apakah kalau 4 ini dibuang dia akan reliable atau tidak? Karena tadi harapannya kalau dibuang maka dia alfa Cronbach-nya adalah 0,648 gitu ya. Oke, kita kembali ke apa namanya? Ke analisis gitu ya, analyze, kita kembali ke scale, reliability. Nah, kita buang tadi yang keempat. Empatnya kita tidak usah masukkan. Jadi, itu kita buang, nanti tidak masukkan dalam kegiatan analisis selanjutnya, kita buang. Apakah ini statistiknya oke, sudah muncul, tetap aja gitu ya. Alpha, tetap alpha, tapi butir 4 tidak kita masukkan. Kita klik oke. Nah, oh ternyata alfa Cronbach-nya sudah 0,648 sesuai dengan apa tadi alternatif yang diberikan gitu ya. Berarti tinggal ini gitu. Nah, ini berarti ini sebenarnya sudah reliable menurut kita di definisi tadi ya. Kalau lebih besar pada 0,6 dia reliable. Berarti sudah bisa digunakan sebenarnya angket ini gitu ya. Gitu. Tapi apakah apa namanya, kan kadang-kadang kan kita eman-eman ya, aduh sudah capek-capek ngumpulkan kok ternyata tidak kita pakai gitu ya. Kan sayang datanya. Nah, ini bisa salah satunya adalah begini gitu ya. Cuman ingat, Anda harus berikan penjelasan dan penelitian Anda bahwa memang itu masih ada yang tidak valid sebenarnya. Butir 1 dan butir 5 ini masih sebenarnya tidak valid kan. Gitu. Nah, tapi kalau sudah kondisi begini, Anda lihat lagi alfa Cronbach-nya untuk alternatif. Kalau ini P5 dihapus, maka dia menjadi 0,8. Berarti lebih reliable gitu ya, lebih reliable. Oke, saya harapannya ini udah saya hapus saja ya. Kalau yang pertama kan tadi ini gitu ya. Ini masih komplit gitu ya, reliabilitas statistiknya ini. Kemudian yang kedua adalah yang ini 0,6. Oke, naik. Oke, saya akan hapus lagi yang ke-5 karena akan memberikan nilai alfa Cronbach yang lebih besar. Oke, saya hapus. Saya masuk lagi ke analisis. Ya, saya scale, reliability analyze. Kemudian 5-nya saya buang. Saya keluarkan. Hanya saya pakai 1, 2, dan 3. Saya klik oke, yang lain tadi kan tidak berubah. Oke. Nah, ternyata menjadi ini. Nah, jadi kalau 3 butir pertanyaan aja yang kita pakainya 1, 2, dan 3, maka alfa Cronbach-nya adalah ini. Gitu. Ya. Jadi itu. Ini sudah reliable. Oke, reliable, tapi masih ada 1 butir sebenarnya tidak valid gitu ya, tidak valid. Nah, ini kadang-kadang kembali ke penelitinya gitu ya. Dia harus bisa memberikan
argumentasi kenapa itu masih dipertahankan misalnya begitu ya. Gitu. Jangan jangan argumentasinya adalah, "Aduh sayang saya sudah ngumpulkan capek-capek datanya kok nggak dipakai," gitu. Jangan semacam itu, apa namanya, argumennya. Tapi Anda harus bisa jelaskan bahwa memang ini diperlukan karena memberikan gambaran inilah kira-kira begitu ya. Jadi pertanyaan ini tetap dipertahankan karena kenapa gitu ya. Gitu. Karena apa? Kalau di alternatif sini kalau Anda apa namanya, hapus yang P01 yang tidak valid tadi gitu ya, maka dia akan menjadi 875, gitu ya, akan menjadi apa namanya, nilai alfa krombanya menjadi 875, lebih reliabel lagi ya. Berarti tinggal 2 nanti P2 dan P03 gitu. Nah, tapi kadang-kadang, oh ini aja sudah 0,8 kok sudah lumayan lah, nggak usah dikurangi lagi ya. Bisa juga tergantung nanti argumentasi dari penelitinya gitu ya. Itu ya, jadi ini sudah saya sampaikan untuk cara menguji reliabel dan validitas menggunakan SPSS gitu ya. Gitu. Nah, ini cuman untuk apa namanya, untuk satu faktor lah kira-kira begitu ya, satu faktor dengan 5 pertanyaan. Nah, nanti akan saya sampaikan lagi di apa namanya, di pertemuan berikutnya untuk yang misalnya 2 faktor gitu ya, 2 faktor dengan masing-masing faktor itu ada butir pertanyaannya gitu ya. Nah, itu juga penyelesaiannya bagaimana untuk uji validitas dan reliabilitasnya. Saya rasa itu aja ya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi.